Nah, Oke, thank you share-nya Bella. Nah, bolehkah teman-teman sambil menuliskan hari ini apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu? Ya, jadi nanti teman-teman kita dari kategorial yang punya bidang sekolah minggu dapat melihat apa tantangan dari teman-teman di berbagai daerah dan itu yang nanti akan diolah bersama. Ya, jadi boleh juga kasih masukan ke pengurus sekolah minggu kita di bawah Kak Rudi. Ya, apa yang sebenarnya bisa dilakukan, apa harapannya. Oke, ya, thank you Bella. Nah, sekarang Christina, silakan. Ya Kak, kenapa? Memilih Wah, memilih pernyataan. Ini pernyataan ke-6 ya. hmm, 12 Kak. 12, oke. 12 saya sering menangis saat penyembahan. Wah, kenapa? Kenapa coba? Pertanyaan bukan kenapa ya. Kita bicara, ya deh, kenapa dulu deh. Boleh share dulu Christina dari mana? Untuk kenapanya sih kurang paham juga kenapa ya kan Kak. Tapi entah kenapa setiap penyembahan bawaannya pengen nangis aja. Ingat kalau kebaikan Tuhan itu nggak ada batasnya gitu. Bahkan saat lelah sekalipun kayaknya hanya Tuhan aja yang ngerti gitu. Jadi lebih ke situnya sih Kak. Ya. Saya juga kalau lagi dompet kosong ya sering menangis saat menyembah Tuhan. Enggak ya. Bolehkah Christina kenalin diri dari mana? Oke, shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Kristina Sianturi. Saya dari Mas Nauli, gereja lokal di GPI Alfa dan Omega Mas Nauli, Tapanuli Tengah. Mas Nauli itu di Tapanuli Tengah ya. Oke. Ya. Ya, thank you. Ya, Kak. Selanjutnya biar cepet. Krispus dulu deh, Krispus. Silakan, Pus. 18 ku. 8. Mainkan bos, Chris Bus. Hujan 18. tidak akan menghentikan saya untuk datang beribadah. Wih, keren. Benar, teruji. Emang gitu ojek payung ya. Cek. Teruji. Mau hujan Nomor berapa itu sekencang ya? apapun. Nomor 18 tetap. ya. Teman-teman yang punya nomor 18 boleh dicoret. Ya Wih. apa Pus yang buat kamu hari ini? Apakah karena kamu punya mobil atau saya rasa sih karena papa kamu pasti pukul kamu kalau kamu nggak ibadah. Enggak go. Karena memang dari kecil sudah terbiasa untuk apa ya? Kalau dibilang jarak jauh sih, Sidoarjo Surabaya. Sudah pernah ngalamin naik mikrolet kehujanan ke gereja, pernah jalan kaki kehujanan, pernah kepanasan pernah. Jadi sudah teruji. Oke. Mantap ini. Iya. Saya dulu juga nggak pernah terhalang oleh hujan ya. Karena rumah saya dulu di sebelah gereja. Oke. Teman-teman yang baru masuk, yang mau main bingo boleh lanjutin aja. Lihat dulu dari grup ya. Yang pernyataan yang sudah keluar nomor 2, 3, 5, 7, 1, 12 dan 18. Ya. 5. Thank you. Yuk kita lanjut sekarang. Olive udah ya tadi? Olive sudah. Ikut main bingo. Lysander. Ming. Ya, Ming ikut main bingo kan? ikut. Ya, silakan Ming pilih pernyataan. Nomor Yang dilingkarin tadi salah atau kenapa? aku maunya nomor Ayo nomor berapa?
Ayo, Meng. 8. Nomor 8. Oke, nomor 8. Saya sedang dimuridkan. Nah, pertanyaannya hari ini buat teman-teman semuanya ya. Apakah di gereja lokal kita pemuritan berjalan? Yang merasa pemuritannya berjalan di gereja lokal, bolehkah kasih reaction aja? Mau jempol, mau angkat tangan, mau ketawa, mau kasih hati, boleh. Ya, supaya saya melihat, wih ternyata dimuridkan. Ya. Nah, kita bicara sedikit tentang pemuritan hari-hari ini. Menurut teman-teman, apakah relevan pemuritan hari-hari ini hanya dilakukan lewat sosial media? Coba deh, siapa yang mau komentar boleh dari pernyataan saya ini? Ada? Bang Yeremia, coba kita suruh komentar dulu ya. Ayo Bang, pertanyaannya, apakah hari ini relevan sih? Relevan nggak sih kita memuridkan seseorang atau dimuridkan lewat hanya sosial media? Sosial media maksudnya tatap video call atau ya boleh, gimana? termasuk ya. Kalau aku sih relevan sih Kak, karena kondisi sekarang kan yang memaksa terutama COVID-19, terus kita dipaksa untuk beralih jadi ibadah online, pemuritan online, segala sesuatunya dilakukan dengan online. Artinya itu satu bentuk bentuk kita menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu. Artinya kita juga memasuki keadaan new normal, artinya kebanyakan hal yang kita lakukan sekarang itu menjadi baru, apalagi tatap muka sangat riskan, apalagi untuk orang yang sudah berumur ya kan. Apalagi ketika misalnya ada anak muda yang di rumahnya sorry ya Kak, ini sambil jaga kedai, jaga kafe, sorry. Ya, nggak apa-apa. Itu sih menurut saya sangat relevan, apalagi dilakukan secara online gitu. Untuk menyesuaikan keadaan yang sekarang ini. Oke. Itu sih dari saya. Ya, thank you. Oke. Ya, teman-teman, sekarang chat kita akan isi dengan pertanyaan yang sama tadi. Menurut teman-teman relevan nggak, atau keuntungannya apa sih, kerugiannya apa sih, kekurangannya apa sih? Yuk kita akan lanjut. Mungkin Yeremia aja langsung memilih pernyataan nomor berapa? Kalau saya nomor berapa ya? Bang, ini studio. 32 ya. Bang. Nomor 10. Nomor 10. Saya adalah full timer gereja. Oke. Nih. Full timer gereja. Nomor 10 bagi teman-teman yang udah nulis nomor 10 di kertasnya boleh dicoret. Ya. Saya bingo garis 3, boleh nggak ya? Gimana Kak Rudi? Saya bingo Kak. Bingo. Oke, Olive bingo. Bingo pertama ya Olive ya. Jadi bukannya Kak Suset ya yang pertama? Enggak, kan bingo itu garisnya siapa yang 5 duluan. Oh atau gitu. sampai waktu kita habis nanti ya. Iya, saya bingo Kak. Ya. Oke, ya. Kita lanjut. Ya. Yuk, kurang dikit yuk. Oke, kita kasih kesempatan. Ya. Kak Rudi ngarep nih ditunjuk nih. Coba siapa ya yang dari tadi? Toko Wijaya Musik Majalengka. Ini bukan sponsor kita ya. Siapakah yang ada di balik sana? Coba.
Ayo kok, Pak Johan. Ko Johan ataukah siapa? Bolehkah memilih? Saya nggak ikut main. Wah, kalau gitu sponsor aja harusnya ya. Ini majang tulisan nama toko nih. Oke, Onggen. Onggen ini siapa ya? Onggen? Karudi dulu. Onggen udah. Ya silakan Onggen. Ya, halo. Ya. Dari mana, Bro? Dari Manado. Manado. Oh, ramai banget nih Manado nih. Silakan. Kak bisa tampilkan apanya tadi? Oke. Saya nomor 34. 34. Saya bisa memainkan alat musik. Oh, oke. Nah, main apa, Bro? Semuanya. 3. Kalau untuk sementara sih 2 drum sama keyboard. Nah, bolehkah saya tahu juga ikut di pelayanan ya? Ya, saya juga full timer. Oh ya, boleh kenalin diri dulu. Oke, nama saya Ongen dari Manado, asal gereja GPI Philadelphia Malalayang, Manado. Nah, menjadi pertanyaan dari saya untuk Bang Onggen. Ongen ya, Ongen. Oke, sorry. Itu belajar musik, belajarnya turun-temurun kah dari pemusik-pemusik gereja lokal atau memang kita punya kerinduan kita belajar sendiri kemudian kita baru masuk pelayanan? Punya kerinduan belajar sendiri, otodidak. Oh, otodidak ya. Nah, hari-hari ini teman-teman pelayanan, kita ngomongin musik sedikit ya. Di gereja lokal teman-teman, nanti teman-teman jawab di chatting ya. Itu pelayanan musiknya apakah ada pemuritannya, pembelajarannya, ada kelas belajarnya ataukah enggak? Atau apa kesulitan yang teman-teman hadapi dalam pelayanan musik di gereja lokal teman-teman? Boleh juga dituliskan di chatting Zoom kita saat ini. Oke. Ya, thank you Bro Ongen. Sama. Ya. Andreas, are you here? Andreas atau Kak Lis Sarah dulu, boleh siapa duluan? Iya Kak. Ya, silakan pilih. Nomor berapa ya? Nomor berapa? Ayo. Nomor, aduh, tak kelihatan lagi. Oh maaf ya, terlalu kecil. Apa ya? Aduh, banyak kali. Aduh, kita memilih yang mana Kak? Yang di kertas kamu sambil main atau ketinggalan? Aduh, tadi ketinggalan karena sambil kerja. Oh ya, oke. Kalau tadi di skip dulu bentar, boleh nggak? Oke, oh boleh. Thank you. Gabriel dulu deh, Bro Gabriel. Tadi Kak Ongen itu nomor 34 ya teman-teman. Kalau saya nomor 4. Nomor 4, oke. Ya, Sekalian bingung. Iya. Selamat ya. Apakah perlu kita tepukin tangan? Nggak usah ya. Nah, dari Ko Gabriel sendiri nih, talk series yang sudah berlangsung sekitar berapa sih? 8 ya? Tahun lalu apa 2 tahun lalu? Itu yang paling menarik yang mana? Kecuali yang saat
kamu jadi pembicara ya. Menurut saya yang paling menarik adalah sharing dari Om Peter ya. Om Peter ya. Ya. Nah, Oke, oke. karena itu apa namanya membuktikan bahwa Ketua Sinode peduli dengan RPPI dan padahal waktu itu talk series itu belum menjadi program Sinode, tetapi apa namanya begitu pedulinya Ketua Sinode ini ya mau terlibat gitu dalam seluruh kegerakan anak-anak muda yang pada waktu itu mengadakan talk series. Ya, ya. Itu kalau nggak salah antara talk series ketiga atau keempat ya. Ya, antara itu. Oke. Jadi teman-teman buat info aja mulai bulan depan kita akan kembali ada talk series ya. Jadi pastikan kalau nanti ada pengumuman talk series kita respon, kita ikutin karena materi yang kita dapat, kita terima di situ itu adalah pembelajaran berharga buat kita. Ya, saya belajar kalau saya baca buku, orang nulis buku itu kan bertahun-tahun. Tapi kita bisa ambil ilmunya, kita 2 minggu baca buku selesai. Kayak kita nonton film, persiapan bertahun-tahun, kita nikmatin begitu saja. Ya, jadi kalau ikut seminar, ikut talk series, itu ya menurut saya suatu hal yang menguntungkan buat kita. Ya, oke. Kita akan lanjut. Monica, Pandingan. Monica, atau yang belum boleh angkat tangan deh, yang belum, yang siap untuk memilih, karena kalau kalian nggak milih tuh rugi sebenarnya. Siapa? Kak Kristina itu Kak angkat tangan. Kristina Wasnauli itu angkat tangan. Ini Monica udah connect nih. Silakan Monica, Monica dulu ya. Ini aku pilih. Ya, pilih. Dipilih. Wait, aku Gimana? Udah siap Monica? Aku pilih. Anu ya. 37. Saya lebih senang ibadah online daripada onsite. Nah, bolehkah menjawab kenapa? Coba alasannya. Boleh share dulu Monica dari mana? Aku sambil on cam kali ya, biar kenal. Ya, silakan. Aku sebenarnya gimana ya ceritanya? Aku sebenarnya gerejanya bukan GPI, cuman aku dari kecil itu di GPI. Gimana itu? Iya, lanjutkan dulu. Kalau kalian tahu GKP itu namanya Gereja Kristen Pasundan. Nah, aku kalau di GPI-nya itu di GPI Petra. Oke. Oh, jadi sekarang domisili di Jakarta gitu. Yes. Oh, iya. Terus alasan aku lebih milih onsite karena kalau semua ibadah tuh pasti berbeda dengan onsite gitu. Sebentar. Jadi lebih milih ibadah onsite ya. Berarti nomor 36, bukan 37. Iya. Benar ya? Kita iya. Ya 36 ya. Teman-teman 36 tadi yang ngisi 37 bertobat ya, jangan milih online. Ya. Jadi, aku juga nulisnya 37. Ya, berarti ditukar ya. Teman-teman ya, sepakat ya kita tukar. Okay. Lebih senang memilih online. Ya. Onsite, sorry. Berarti yang dilingkari 36. 36, bukan 37 ya, teman-teman. Wah, terima kasih. Ya. Maaf. Ya, alasannya tadi kenapa, Kak? Karena gerejaku itu gerejanya masih online. Jadi
cuman Petra yang pemudanya onsite. Oke. Jadi aku orangnya kalau misalnya ibadah tuh lebih suka yang langsung. Jadi kalau misalnya online itu kayak semacam ya kita bisa lah nonton YouTube setiap hari. Jadi kita ya nonton YouTube dengerin Raditya Lawan khotbah, ya sama aja dong kita dengerin khotbah kayak gitu. Kamu pernah dengar Gabriel Geradianto atau Yoel Bega khotbah belum secara online? boleh ditulis channel masing-masing ya. Oke, kita lanjut ya. Siapa nih yang angkat tangan? Jadi Kok, sorry mau tanya. Ya. Kok kalau bingo itu harus 5 garis atau 1 garis 5 angka aja kok? 5 garis. Jadi kalau kalian ketemu 1 garis ya itu baru hitung 1 ya. Jadi mau vertikal, diagonal, horizontal, pokoknya kalau 1 garis ya 1. Jadi kita cari sebanyak mungkin. Tadi sesuai jadwal kita hanya akan 10 menit lagi aja main bingo. Ya, maka akan kita percepat. Bolehkah Vincent, boleh nggak Sen nanti siapin huruf angka acak ya Sen 1 sampai 40. Biar nanti kita random langsung dari situ supaya dapat siapa yang menang. Oke, kita lanjut. Siapa nih yang belum? Ronald Bali apakah ikut? Ya, Ronald tuh. Hadir. Ya. Kamu ada suara? Ya, ada. Silakan. Nomor 11. Nomor 11. Saya bekerja profesional di dunia sekuler. Wow. Saya kasih tanda kutip ya, karena menurut Pak Gabriel sekuler itu ya itulah pelayanan ya. Dan saya setuju dengan pernyataan itu. Oke, sekarang Ronald bekerja di mana? Saya entertain di beberapa kafe di Bali. Dan saya di di satu manajemen wedding organizer bagian musik entertain. Kamu kenal Sugar Kustik nggak? Itu partner kerja. Oh ya. Saya kalau merit nggak pakai dia soalnya. Karena saya di Palembang ya. Oke, Ronald domisili gereja lokalnya di mana? Saya di Gereja Penyebaran Injil Breakthrough Ministry Kepaon di Denpasar. Oke, ya. Thank you ya Ronald udah berbagi. Nah, jadi untuk urusan sekuler yang ngomongin sekuler nanti urusannya sama Ko Gabriel. Oke, kita lanjut. Siapa nih yang belum nih? Vena udah ya? Kak Yoel aja, Kak Yoel. Ayo Kak Yoel. Nomor 14. Nomor 14. Saya pernah gembalin doi pakai ayat Alkitab. Nah, ini yang perlu kita tanya nih. Doi yang dimaksud apakah doi yang melahirkan Yohanes? Oh iya dong. Bolehkah di-share ayat Alkitabnya biar orang-orang seperti Crispus. Buat saudara-saudara kita nih yang mau mantep nih, Amsal 31 bos. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 tuh mantep-mantep tuh. Ya. Tapi saya tekankan ayat 29. Bolehkah dibaca? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Mantap toh? Ikut RPPI Talk Series. Saya ingin live meeting ini kayaknya. Langsung live pakai ayat itu ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau share ayatnya? Ayo nih, anak-anak RPPI nih. Harusnya punya ayat-ayat ampuh ya. Oke, tidak ada yang mau share karena malu-malu ya, takut didoain kayaknya. Tadi nomor berapa tadi? 14 ya, ya? 14. Ya. Sekarang Kak Rudi deh, Kak Rudi. Teman-teman boleh angkat tangan yang belum memilih dan bisa langsung. Biar cepet bingo. Ya. Silakan Kak Rudi. 06. 6. Yes. Nah, ini pengaruh dari ayat-ayat tadi ya. Iya. Ayat 6, saya sudah menikah dan berbahagia.
Yes, itu harus. Langsung kelihatan beda generasi. Iya, iya. Ini jadi nggak enak. Ini mematikan yang lain, ini strategi juga. Benar, benar, benar. Ini strategi. Iya, iya, iya. Itu tadi kan titipan Kak Rudi pernyataan ini. Kak Rudi menang katanya. Oke, kita lanjut. Kita nggak mau bahas bapak-bapak di sini ya. Boleh angkat tangan teman-teman yang belum? Yuk, yang belum yuk. Kak Lukas, Kak Edi. Kak Edi belum. Ya. Siap. Itu kayaknya Kak Kristina tadi angkat tangan ya. Kak Oh ya Kristina ya, Mas silakan. Mauli. Kak Kristina. Nanti saya dulu atau Kak Kristina ini bebas. Boleh siapa dulu? Kak Edi dulu boleh deh. Kak Kristina boleh standby. Ya. Saya milih 35 lah. 35. Saya pernah tumbang saat didoakan. Itu karena telat makan atau gimana Kak Edi? Bolehkah di-share? Iya. Pengalaman pertama itu saya ingat benar itu KKR-nya Frankie Siombing. Di sebuah mall di Semarang. Saya ngikuti di sana dan saat itu ada Frankie Siombing, ada Glenn Fredly. Ya. Dan itu pertama kali saya tumbang pertama kali. Ya rasanya gimana ya? Karena baru pertama jadinya merasakan sesuatu yang di luar kebiasaan lah. Artinya ada sesuatu yang seperti kayak angin hembusan yang mendorong sehingga tidak kuat, akhirnya tumbang. Situ nangis sama Tuhan, tapi yang jadi poinnya bukan itu sih. Yang jadi poinnya saya adalah ternyata orang yang dipakai Tuhan seperti itu, kalau saya melihat kehidupan Frankie Siombing saat ini, rasa-rasanya nangis lah gitu. Karena dia yang ibaratnya saya mulai dekat sama Tuhan melalui KKR-nya dia, tapi ternyata perjalanan hidupnya kita tahu Frankie Siombing seperti apa. Artinya untuk teman-teman semuanya jangan melihat hamba Tuhannya, tapi kita selalu cari Tuhan karena siapapun bisa dipakai oleh Tuhan dan mau kita mengalami lawatan Roh Kudus seperti apapun, kalau kita ada berjaga-jaga selalu ya bisa jatuh. Intinya di situ sih Kak. Oke, thank you. Kak Edi. Yuk Kak Kristina. Yang bingo boleh ditulis saja di chat. Pastikan kalau udah 4, kalau udah 3 boleh deh. Teman-teman yang belum absen boleh absen ya. Absennya boleh nanti diisi karena absen itu menentukan teman-teman dapat door prize. Siapa ya yang belum ya? Kak Andika Aritonang. Tadi Kak Christine. Kak Kristina tadi mana ya? Udah milih tadi Kak. Oh udah, oke. Siapa yang belum ini? Yang belum boleh angkat tangan, teman-teman. Kalau nggak ada lagi kita, Lis Sarah, ya tadi. Silakan. Aku milih nomor berapa tadi? Nomor bentar. 3 udah nggak sih? Berapa? 33. 33. Saya mencatat khotbah di gereja. Catatnya di handphone kah atau masih bawa buku? Kalau dulu pernah di buku tapi sekarang handphone sih. Handphone ya. Iya. Praktis kan. Hari-hari ini masih banyak, kayaknya udah sangat jarang ya orang nyatet ini. Yang sedikit yang banyak terjadi itu orang ngerekam khotbah ya. Boleh nggak sih? Kalau mau direkam itu kan biasa kalau misalnya di GPI-nya kita itu tuh ada rekaman ulangnya ke YouTube. Iya. Ya kan untuk dicatat sih. Lisara dari mana ya? Boleh kenalin diri?
GI Siantar. Siantar. Siantar nih rame nih, Manado rame, Siantar rame. Ya. Oke, yang Raisen Kak Lesta dan Lenta. Ini kembar atau gimana ya? Thank you ya Lisara. Tadi nomor 33, teman-teman yang ada nomor 33. Kak mana nih Kak? Iya sebentar ya. Oke. Kami tadi lagi di jalan. Bisa diulang pertanyaan? Ini. Pilih pernyataan yang menurutnya gue banget gitu. Nomor 36. 36 sudah. Oh gitu. Apa aja yang belum ya? Nomor 9. Nomor 9. Ya, belum. Saya sedang memuridkan jiwa. Nah, boleh Kakak Lesta share dulu. Lesta kenalin diri dari mana, gerejanya di mana. Boleh share sedikit tentang pemuritan yang hari-hari ini Kak Lesta lakukan. Saya lagi sebentar. Saya ibadah di GPI Petra Bekasi, Kampung Sawah. Ya. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Lagi mau lakukan pemuritan hari-hari ini gimana? Pemuritannya sih lagi berjalan dengan baik. Jadi yang saya muridkan pun kerohaniannya udah mulai bagus gitu. Pelayanannya di remaja kah, di RPPI atau? Saya full timer di BI. Saya pelayanan apa ya? Ada di Glow-nya juga, ada sekolah minggunya juga, ada ibadah raya juga. Oke deh. Thank you Kak, udah share. Teman-teman yang tadi bingung waktu ngisi absen, lembaga kategorial apa itu kita salah tulis. Jadi Teman saya ada satu lagi. ya sebentar. Ya. Sebentar ya Kak ya. Jadi teman-teman, ini ada yang tanya lembaga kategorial di absen itu maksudnya intinya pertanyaannya apa sih masukan untuk kita, untuk generasi penerus di gereja ini? Boleh ngomongin sekolah minggu, boleh ngomongin remaja, boleh ngomongin RPPI, Pak Sutri, apapun itu, kategori kontekstual, flag, car, ya, kaderisasi anak rohaniawan, boleh juga diomongin. Ya tadi Kak Lesta mau satu lagi ya, silakan. Ya, ini teman saya. Ya, silakan. Sorry. Silakan Kak, shalom. Shalom. Enak banget ya di kafe ya kayaknya ya. Saya tadi mau sambil main futsal saya tadi harusnya. Ya, silakan Kak. Itunya belum muncul. Ini. Ya. Kan? Nomor 33 deh. 33 udah. 33 udah. 19 nih kayaknya benar nih 19. Oh enggak, saya fokus. Iya Kak. Yang mana ya? 24 deh kalau 24. 24 belum ya. 24 adalah saya setia memberi perpuluhan. Oke. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian,
Pastikan Anda memberi perpuluhan. Nggak ya, saya nggak khotbah. Oke, ya, thank you. Kak Lesta sama Lenta ini kembar atau apa ya? Bolehkah kami tahu? Nggak kembar sih, kayak apa ya? Teman. Namanya Lenta, namanya. Nama saya Talenta sih sebenarnya. Apa? Talenta? Iya. Keren banget ya. Berapa talenta, Kak? Sweet banget namanya. Iya, iya. Nanti Tenti kalau punya anak dia kasih Terang dan Garam nama anaknya. Terang Iya, ya. dunia. Terang dunia. Sama Kalenta di Petra ya berarti ya? Iya, sama-sama Kalesta tadi. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, teman-teman. Kita waktunya udah habis. Kita akan random drop, bukan random drop ya. Kita akan pilih secara acak. Jadi teman-teman pastikan yang dari tadi main itu memastikan diri. Siapa di sini yang bingonya udah 2? Udah 3 ada? Sudah kok. Chelsea Sudah berapa? 2, Kak. 2 udah ada. 3 adakah yang sudah 3? 3 kok. Chelsea udah 3. Udah Iya. ada yang 3. Ada yang 4? Ada yang 4? Oh, ini ada yang komen-komen deh tadi. Vincent, coba Vincent silakan memilih Vincent. Kasihan nih, saya suruh dia bantu ini. Itu nomor random kok. Oh ya ya. Oh dia share. Belum Sen, belum. Oke ya. Belum ada yang 4 ya. Jadi supaya waktunya cukup, kita akan cari 3 orang pemenang yang 4 duluan, yang dapat bingo 4 duluan. Yang dapat 4 bingo duluan, oke? Sepakat ya semuanya ya? Sepakat ya. Jadi kita akan, Vincent akan memastikan diri dia nggak akan bermain curang ya. Jadi dia akan menggunakan aplikasi, menggunakan web. Dia akan random dari 1 sampai 40. Jadi kita akan cari 3 orang pertama yang mendapatkan 4 bingo, 4 garis bingo duluan. Oke? Siap? San, bolehkah satu-satu San dikeluarin? Atau biar adil, biar saya aja deh pakai ini ya, sebentar. Oke. Sebentar. Oke, lihat ya, saya akan pick random. Nomor 32, sudahkah nomor 32? Karena waktu kita nggak bahas lagi ya. Nomor 32, oke, sepakat. Bisa kita lanjutkan? Jadi pastiin teman-teman kalau udah 4 kali 4 bingo langsung kasih tahu ya. Langsung unmute aja ngomong. Jadi jangan sampai kelewatan. 32 selanjutnya. Nomor 11. 11 sudah. Nomor 22. 22 belum ya. Oke, saya tunggu 5 detik. Silakan teman-teman yang punya nomor 22 boleh diklik. Boleh diklik, boleh dilingkarin. Kok Ya. sudah dapat 4. Chelsea ya, juara yang pertama Chelsea. Chelsea nanti Chelsea boleh menuliskan nomor. Vincent boleh hubungin Chelsea, minta nomor handphonenya ya. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Udah, nomor 6. 6 sudah. 6 sudah kok. Jangan marah dong, sorry. Iya, 6 sudah. Thank you. Lanjut. 19. Belum ya, 19. Nah. 19 belum, 18 sudah. 19. Sudah? Lanjut. Wah, acak banget. 18. Sudah. 18 sudah ya tadi? Sudah. Oke. Silakan pakai 18 sudah. ya, berdoa boleh ya, sambil berdoa boleh, silakan.
16 belum ya? 16. Oke, 16. Belum ada yang 4 bingo. Lanjut. 10 sudah. 35. Sudah. 35 udah ya. Udah. 38. 38 silakan. Kok ini yang udah 4 garis kan ya, 4 bingo ya? Ya, benar. Iya, saya sudah Olive 4 sudah? bingo. Oke, Olive sudah. Kesempatannya tinggal 1 orang lagi ya. Saudara-saudara. Bu Olive boleh chatting ke Vincent Timothy ya. Kasih nomor handphonenya. Lanjut. 9. Sudah. 9 dah. Ya. Sudah 9. Oke, 21. Crispus go. Saya nggak AFK yang nggak dengar. Ya lanjut. Bingo 4 loh kok. Ya Allah. Oke ya. Coba untuk kasus Crispus kita harus melihat ya. Membuktikan. Kita akan melihat. Kita akan spotlight dia. Untuk menunjukkan. Kok 2 ya? Dicurang nih. 1, 2, 3. Mana satu lagi, Bos? Oh ya, oke. 4 ku. Ya. Baiklah, kami percaya. Mana ini ya? Oke, ya. Jadi udah yang menang tadi Chelsea dari Palembang, yang kedua Olive, ketiga Crispus, ya. Teman-teman, adakah yang tinggal 1 lagi? Ada nggak? Ada. Kak Rudi ya? Ada. Oke. Kita coba. Kak Rudi sama Suset. Nomor berapa kira-kira yang bikin kalian menang? Empat puluh. Oke, saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau sekali lagi keluar nomor kalian dan itu menang ya, kalian dapat hadiah, tapi kalau enggak berarti doa kalian belum dijawab oleh Tuhan. Siap ya? Sah ya semuanya? Oke, ini nomor terakhir. 37 udah? Belum? Sudah. 37 belum? Sudah. Belum, tadi 36. Iya kan? Benar nggak? 37 sih. Ya udah, sekali lagi. Tuh, 30. 30, apakah ada yang menang? Gara-gara angka 30 ini? Nggak ada. Tidak ada, ya sudah. Memang belum jodoh. Jangan salahkan saya, ya. Jadi teman-teman, thank you buat partisipasinya, udah main bersama, ya. Jadi tadi dalam permainan kita tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin menyangkut dan pernyataan yang nyangkut tentang kategorial, tentang pelayanan kita, tentang kontekstual. Bella itu juga jadi concern kita bersama. Jadi ini acara sharing night kita malam hari ini itu adalah jembatan untuk kita persiapan mulai bulan depan kita akan adakan talk series ya, dan juga ada mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang teman-teman siapkan aja, nanti informasinya akan diberikan lewat sosial media kita ya. Jadi yang belum follow RPPI Nasional Instagramnya bolehkah teman-teman follow ya @rppi.nasional ya. Kalau yang belum di fallback boleh DM aja ya, formatnya fallback kakak oke. Ya.
Nah, kita akan lanjut ke jadwal kita. Nih agak telat nih. 19.15 kita udah lewat jauh. Bolehkah sedikit dari tiap lembaga menyambut antusias teman-teman hari ini, baik Kak Rudi, Yoel, sama Kak Gabriel, memberikan ya kata sambutan atau apa yang mau disampaikan, apa yang mau diprogramkan ke depan, boleh disampaikan. Boleh siapa dulu yang memulai? Silakan. Kak Rudi, Kak Rudi. Kak Rudi pura-pura nggak dengar atau gimana nih? Oh iya, pura-pura. Ya, silakan Kak Rudi. Mari kita sambut Kak Rudi. Boleh kasih applause, boleh applause online, boleh langsung. Ya, silakan. Applause online semuanya boleh. Oke, teman-teman, salam. Sukacita yang besar buat kita semuanya kalau kita saat ini bisa mengawali kalau kita dalam perjumpaan. Ya, inilah semangatnya anak-anak di era milenial. Tidak pernah menghalangi kita situasi dan keadaan apapun. Kita bisa mengadakan perjumpaan, kita mengadakan fellowship, dan semuanya tidak mengurangi apa ya. Kalau tadi saya ngomong semangat, ya semangat tidak mengurangi rasa semangatnya. Jadi orang milenial itu harus kreatif, orang milenial itu harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Orang milenial itu berarti tidak boleh terhalang, tidak boleh tidak boleh membatasi situasi dan keadaan. Baik, yang dari saya cuma memberikan kata sambutan. Kalau di program ke depan ini banyak kita sebagai anak-anak muda saling berkaitan di lembaga pelayanan kita, baik di kaderisasi, baik di kontekstual. Jadi ke depan kita akan banyak bertemu lewat aplikasi Zoom ini secara online. Ada pemuritan di situ yang dimana kita sebagai anak-anak muda di lembaga pelayanan masing-masing dibekali dalam pemuritan itu, dan semuanya boleh mengikutinya. Terus yang satunya kalau dari program lembaga kategorial, di situ ada BAPI, Balita Anak Penyebaran Injil. Di situ ada staf saya, di sini yang gabung ada Olive Lumban Gaul dari Petra, GPI Petra. Dia juga dari unsur pusat. Beliau ini kita lihat, saya memang nggak pernah bertatap muka secara langsung lewat online, tapi kegerakan pelayanannya luar biasa, aktivitas pelayanannya luar biasa. Itu yang mendorong saya bagaimana hati saya bergerak, bagaimana Olive bisa membantu saya nanti di Balita Anak Penyebaran Injil, dan beliau adalah staf saya di Balita Anak Penyebaran Injil, dibantu dengan Chris dari Jogja, hari ini nggak gabung juga. Dan ada Kak Nathanael ini di lembaga pelayanan, staf saya di RPPI, dan di malam hari ini kita sudah mengawalinya bersama juga dengan Daniel Nenggolan, tapi hari ini belum bisa gabung ya. Ada juga lembaga pelayanan Pasutri GPI, di sini ada Kak Edi, Lukas Edi dari Radu Blatung, Jawa Tengah. Halo. Ya, makasih. Makasih Mas Rudi. Luar biasa. Ya, yang penting mau bergerak, mau melayani, itu aja. Enggak perlu kita harus menguasai bagaimana kehidupan pasutri itu, pasangan suami istri. Karena saya pun sebagai pasangan suami istri juga belajar. Kalau saya tadi memilih di 06 itu, ya nggak ada saingannya di situ, teman-teman.
Tapi saingannya saya ada Pak Gabriel, ada Pak Joel. Dia lebih bahagia dari saya mungkin. Kata 06 apa tadi? Pokoknya sudah menikah dan bahagia. Nah, itulah. Tapi dari kesemuanya inilah awal kita sebagai permulaan, dan saya begitu antusias di gerakan kita Remaja Pemuda Penyebaran Injil dan akan bergerak lebih lagi. Jadi dari program ini yang saya minta bantuan dari teman-teman untuk pembentukan koordinator di setiap daerah, bahkan sampai di tingkat rayon. Karena RPP ini paling istimewa karena remaja pemuda itu adalah motor penggerak di gereja lokal kita masing-masing. Jangan sampai kita sebagai remaja pemuda hanya ngikut-ngikut aja di gereja lokal, tapi harus sebagai motor, sebagai penggerak di gereja kita masing-masing. Makanya di remaja pemuda itu untuk koordinatornya diawali dari rayon, enggak dari daerah. Kalau di kategorisasi dan kontekstual itu koordinatornya dibatasi sampai di daerah. Tapi kalau RPPI sampai di rayon. Dan begitu banyaknya rayon yang ada di seluruh Indonesia, gereja penyebaran Injil kita. Jadi nanti bisa dibantu teman-teman di sini mewakili dari 31 partisipan ini untuk pembentukan koordinator-koordinator yang ada di rayon-rayon masing-masing daerahnya. Itu aja yang dari saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan semangat terus. Oke, thank you Kak Rudi. Ya, teman-teman jangan lupa isi absen. Tadi udah ada 31 yang absen, udah nambah jadi 32. Jadi pastikan teman-teman punya hak untuk mendapatkan door prize kita malam hari ini. Oke, selanjutnya silakan dari lembaga apa dulu? Joel atau Gabriel, silakan. Iya, kaderisasi ya. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya. Shalom, selamat malam saudara-saudara semua. Perkenalkan saya Yoel dan kami dari Lembaga Kaderisasi Anak Rohaniwan. Kalau dulu kita dikenal dengan komunitas FLAG ya, Future Leader Accelerating Generation, dan per periode ini untuk nama official di struktural sinode kita berganti menjadi Lembaga Pelayanan Kaderisasi Anak Rohaniwan. Dan mari bersama kita ikuti terus program-program yang ada. Dan kami bekerja sama dengan 3 lembaga ya, saya Pak Gabriel dan Pak Rudi. Fokus kita nanti ada di program talk series dan kelas pemuritan. Dan mari bersama-sama kita gabung, join, supaya mengalami berkat Tuhan dan bergerak bersama dalam kegerakan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lanjut Pak Gabriel. Thank you. Shalom, nama saya Gabriel. Malam ini mudah-mudahan kita menyadari bahwa kita ini sudah mau 2 tahun ya, 2 tahun COVID, dan mudah-mudahan kita bisa move on gitu loh. Move on apanya? Move on mindset kita. Ya, jangan menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini adalah membuat kita terbatas. Justru saya melihat bahwa melalui COVID inilah kita menjadi tidak terbatas. Coba bayangin kalau misalnya kita ketemu itu harus onsite gitu ya, macam di Batam tahun 2018. Mahal banget bro. Ya, ongkos ke sana aja setengah mati loh, gitu loh. Belum bikin acaranya. Saya yakin itu keluar ratusan juta. Tetapi bikin acara malam ini dari seluruh Indonesia bisa kumpul hampir tanpa biaya selain dari sponsor gitu kan. Udah bisa ngadain door prize dan segala macam. Ya, artinya apa? Ini salah satu bentuk kalau kita melihat bahwa justru keadaan saat ini adalah opportunity, adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melakukan justru lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ini seperti apa yang Tuhan Yesus bilang kan, bahwa
kamu itu akan melakukan seperti apa yang aku lakukan, bahkan lebih dari itu. Ya, karena pada waktu Tuhan Yesus hidup itu, wilayah pelayanan itu cuma di sekitar danau. Tetapi sekarang kita pakai Zoom ini bisa meng-Indonesia gitu loh. Nah, artinya apa? Kita punya kapasitas ya, lebih, fasilitas lebih gitu loh. Mari kita gunakan seoptimal mungkin ya. Jadi apa namanya? Acara-acara seperti ini adalah inovasi gitu ya. Luar biasa, dan inilah yang mau Sinode GPI wadahi ya, lewat acara talk series ya, kita bisa melakukan inovasi, dan kita sedang menunggu ada teman-teman yang mau bareng-bareng kita melakukan inovasi di GPI ya. Kita sudah melihat ya luar biasa apa yang dikerjakan oleh Nathan ini ya, dari apa namanya, sama-sama dengan teman-teman Dan timnya. teman-teman. Ya, dan teman-teman ada Tenti, ada Crispus di sini. Talk series itu adalah hasil inovasi ya, bukan hasil program sinode. Bahkan yang tadi saya katakan bahwa kalian-kalian ini membuat talk series dan akhirnya sinode tertarik dan menjadikannya program sinode. Nah, kita membutuhkan lebih banyak lagi inovasi ya dari anak-anak muda di Gereja Penyebaran Injil. Jadi kalau teman-teman ya, inilah waktunya untuk kalian membuka, beraktualisasi diri ya dengan peluang-peluang yang ada ya. Kesempatan dari Sabang sampai Merauke tidak terbatas ya. Tidak terbatas dengan yang di Jakarta, yang di mana. Bayangkan ada yang Palembang bisa bikin inovasi, Tahuna juga bisa bikin inovasi ya. Di mana lagi? Petra bisa bikin inovasi, Surabaya juga bisa gitu loh. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama untuk kita sama-sama bangkit ya. Kebetulan saya dipercayakan di lembaga kontekstual ya, artinya apa? Wilayah inovasi kita diperluas lagi, bahwa yang namanya pelayanan itu bukan hanya gerejawi, tetapi pelayanan itu adalah seluruh bidang kehidupan kita. Tadi kayak apa namanya? Tadi ada Ronald ya. Ronald itu apa namanya, bekerja di dunia entertainment. Ya, artinya apa? Itu tergantung kita memaknai pekerjaan kita itu sebagai apa. Kalau kita memaknai pekerjaan itu sebagai pelayanan, ya sudah, itu pelayanan gitu loh. Ya, kalau kita melakukannya untuk Tuhan, ya itulah pelayanan. Ya, jadi inilah inovasi yang terjadi di zaman akhir ya, menuju suatu apa namanya persiapan Tuhan mau datang gitu loh. Kalau Tuhan mau datang, artinya apa? Semua orang masih selamat ya. Alkitab kan bilang kalau Tuhan Yesus itu baru bisa datang kalau dunia ini udah pulih gitu loh. Nah, kalau misalnya kita masih memakai cara-cara lama ya, dan nggak mau berinovasi, ini makin lama bro gitu loh. Jadi kita perlu sangat untuk kita bareng-bareng berpikir dan melakukan inovasi. Ya, saya percaya Crispus ini banyak potensinya, banyak idenya ya. Kalau teman-teman sudah berhasil di mengembangkan apa namanya sosial media pribadinya, mari ya kita sama-sama bangun komunitas kita. Kalau teman-teman sudah berhasil mengembangkan pelayanan di apa namanya gereja lokalnya, teman-teman dikasih kesempatan seluas-luasnya untuk melayani secara nasional ya. Jadi salah satu tujuan acara malam ini dibuat juga untuk supaya teman-teman itu juga punya kesempatan untuk bicara. Tadi kan saya tuh kagum sekali dengan apa yang Nathan lakukan malam hari ini. Nggak berasa kita semua udah sharing gitu. Nggak berasa main game, ternyata kita semua udah sharing. Ini kan sebuah inovasi yang, saya pun kagum gitu. Bisa ya games itu nggak terpisah dari konten. Ya, games itu dalamnya ada konten yang semua orang diberi kesempatan untuk menyampaikan konten. Nah, inovasi macam ini yang ayo kita kembangkan, dan saya percaya kalau itu terjadi ya malam hari ini hanyalah benih gitu. 32 orang malam ini hanyalah benih untuk menjangkau ya. Gereja Penyebaran Injil itu punya masa sekitar kalau nggak salah lebih dari 40.000 gitu loh. Ya, 40.000 itu lebih banyak jemaatnya dong dibandingkan rohaniwannya gitu loh. Ya.
Artinya apa? Zoom kita ini harusnya penuh kalau kita bisa berinovasi. Saya mengencourage teman-teman, ayo kita sama-sama kita punya peluang yang sama untuk melakukan inovasi di Gereja Penyebaran Injil. Oke, itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada seputar tentang apa yang udah disampaikan. Jadi tadi saya sebenarnya ngedit foto Kakashi. Tapi Yoel, saya mau tampilin aja lah, kita anak muda, kita Yoel bilang, wah jangan, jangan. Ya. Tapi ada yang menarik di sana ya. Jadi hari ini kita sedang melihat kalau pertumbuhan dan anak-anak muda sedang dipakai oleh Tuhan, khususnya di gereja kita, di sini udah kita. Sebentar saya cari dulu. Mohon maaf dulu ya ini teman-teman. Jadi saya merasa, wah ini sesuatu yang bagus. Nih, kalau teman-teman nonton Naruto ada tim 7 ya, ada Kakashi, ada Sasuke, ada Naruto, ada Sakura. Ya saya bilang 3 orang ini adalah salah satu tim yang sedang dikader, yang sedang dipersiapkan dan memang ya mereka ini adalah ujung tombak kita ya. Jadi apa-apapun ngadu aja sama ketiga orang ini. Kalau saya sih gitu ya. Jadi urusan dalam negeri, urusan luar negeri di gereja di sinode kita ya mereka lah juga jadi kalau negara itu anggota DPR-nya, ya, jangan lama-lama deh, ditunjukin gambarnya. Jadi mereka anggota DPR-nya, ya. Jadi apapun tuntutan kita, rakyat jelata ini, ya, silakan disampaikan, ya. Boleh disampaikan langsung kepada teman-teman, boleh via grup kita, boleh juga ke sesuai staf bidangnya masing-masing. Ya, yang tadi jangan dianggap wah saya kurang ajar, enggak ya, karena mereka ya teman-teman saya juga. Ya, jadi jangan ada yang baper melihat tadi, bukan saya mengolok-olok, tapi esensinya di situ ya itulah. Kalau teman-teman hari ini nonton Boruto ya itu mereka udah jadi pemimpin-pemimpin ya udahlah, kita nggak bahas anim. Nah teman-teman yang belum absen, saya kasih kesempatan hanya ya 2 menit lagi karena kita akan segera akhiri ya. Kita udah 1 jam 45 menit ini ya. Mungkin bukan saya bermaksud meremehkan kuota teman-teman ya. Udah ya, ada lagi yang masih mau ditunggu absen? Ada? Oh tidak ada, kita akan pilih. Belum ada. 3 orang ya, 3 orang. Saya cek dulu sebentar, apakah ada penambahan nama? Ada nggak San penambahan nama San? Oke, sebentar. Saya edit sebentar ya teman-teman. Oke, ya. Oke teman-teman yang udah absen, nanti yang namanya keluar harus merespon ya. Jadi kita sepakatannya seperti itu. Jadi kalau tadi dia absen kemudian dia leave, ya mohon maaf, hadiahnya nggak dimenangkan oleh yang nggak setia sampai akhir. Ya, setuju ya? Itu yang pertama. Setuju? Setuju. Yang kedua, kita sepakat dulu nih. Kan hadiahnya ada 2 macam. Yang pertama itu voucher GoPay. Ya, GoPay senilai 2 kali 50.000. Kemudian ada sepasang sepatu yang teman-teman bisa pilih size-nya ya. Itu dari Mitra Sneakers. Jadi kalau nanya Mitra Sneakers siapa? Itu saya, enggak ya, bohong. Itu Crispus ya, teman-teman. Jadi Crispus salah satu sponsor kita hari ini ya. Pertemuan-pertemuan berikutnya kalau Talk Series ada yang mau bilang, "Kak, kita bikin door prize, saya yang kasih sponsor," boleh lapor aja langsung sama Kak Tenti ya. Oke. Sampai sini udah bisa kita acak pemenang. Oh, pertanyaan saya adalah kita acak GoPay dulu atau sepatu dulu nih?
Acak GoPay buat apaan kok? Kan pemenang door prize ada 3. 2 voucher GoPay, satu dapat sepasang sepatu. Jadi Oh ya, kita yang GoPay dulu. GoPay dulu ya. Sepatunya ini grand prize kita. Ya, sepatu sepakat ya, sepatu yang terakhir. Oke. Dan kalau kalian sudah dapat GoPay, kalian tidak berhak mendapatkan sepatu ya. Setuju ya? Sepakat ya seperti itu. Oke. Kalau dilihat dari GoPay-nya itu kan lebih bayarnya itu kan cukup mahal dibandingkan dengan ShopeePay kan? GoPay ya. Kita GoPay, kalau teman-teman nggak punya GoPay boleh deh, ShopeePay boleh, boleh juga OVO boleh. Kalau nggak ada ya kita kirim deh ke rekening Mulai juga. aplikasi e-commerce. Ya, pokoknya yang bisa ditransfer pokoknya boleh. Oke? Ya, udah siap. Saya beri waktu setengah menit untuk berdoa, teman-teman. Silakan. Sambil saya siapkan, saya cek sekali lagi. Oke. Nah, sekali lagi kayak sponsor Crispus, dia tidak boleh memenangkan hadiah sepatu, tapi dia boleh memenangkan hadiah GoPay ya. Sepakat ya? Ya, oke. Sudah teman-teman, sudah berdoa? Pemenang pertama voucher GoPay ataupun voucher 50.000 apapun itu, nanti teman-teman boleh ini. Siap? Bentar kok. Nanya kok. Ya. Nama, ini sudah langsung nama keluar ya? Udah nama ya. sip. Nama Luar teman-teman biasa. sesuai absen ya. Luar biasa, thank you kok. Ya, nama saya nggak boleh memenangkan hadiah ini ya. Ya. Kalau saya keluar angus saja Pak hadiahnya ya. Enggak saya. Oke, siap. Yang pertama, voucher. Voucher pertama dimenangkan oleh Bella. Bella apakah ada anak Bella? Bekasi. Ada. Gak ada ya, oke. Kita ulang. Ada. Oh, ada. Oke. Ya. Crispus kok Bella banget ya kayaknya ya. Enggak. Oke, ya Bella selamat. Bella nanti boleh hubungin Vincent boleh tolong langsung hubungin ya, San. Nanti Vincent kasih ya, bukan Crispus ya. Ya. Oh, Crispus kode-kode nih kayaknya. Oh ya. Ya, voucher yang kedua. Siap-siap. Andika Timotius, apakah ada, Bro Andika? Masihkah ada di sini? Masihkah ada? Coba saya cek. Tidak ada. Panggilan pertama? Nggak ada Kak, kayaknya tadi soalnya chat. Pak. Wah, cepet banget nih kalau nggak ada. Enggak, maksudnya tadi dia chat Iya. saya. Dia kan teman dia chat saya katanya mau live soalnya handphonenya lowbat gitu. Oke. Mungkin itu aja. Olive jangan sampaikan dia menang ya, nanti dia sedih. Enggak. Ya kita sesuai kesepakatan. Oke, kita akan. Kalau kemenangannya nggak ada orang nih. Ya, kita undi lagi ya. Kembali hadiah voucher dimenangkan oleh, kita ganti. Guys, ada nggak sih? Hilang ya guys ya? Grace. Ada loh. Guys, Congrats. Aku hampir telepon. Coba. Kamu ngisi absennya jam berapa coba? Kakak, guys tadi ini guys masih di jalan pas bilang, tapi guys ngikutin karena Oke. Pak Murigan. Ya. Saya tergantung rakyat nih, sah. Haleluya. Sah ya. Dan yang terakhir ya. Siap-siap saya kasih kesempatan kembali untuk berdoa ya. Ingat jangan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Siap? Udah siap ya? Ini untuk pemenang hadiah sepasang sepatu. 3, 2, 1. Suset. Congrats, Suset.
Suset udah live ya? Oh, belum, teriak dia. Belum. Kata Crispus kalau keluar dari Jabodetabek nggak jadi suatunya. Naik genteng dulu. Gembiraan itu, Bu. Ya, kita tanya Crispus ikhlas nggak, Pus? Lu ikhlas, apapun yang menang harus ikhlas. Ikhlas. Oke, ya. Selamat untuk Suset ya. Nanti untuk Makasih, Bu. Ingat ya, Suset, hadiahnya boleh juga disumbangkan ke saya ya. Nanti kabarin aja Crispus. Inginkan sih ukurannya karena Pak. ini dia pertama, jadi nggak bakal disumbangkan. Oke. Sepatunya model pria, jadi bisa diberikan ke saya. Ada Mas Rut. Kak Yoel aja belum pernah loh dikasih sepatu oleh Crispus, padahal itu gembalanya loh. Gembalanya aja belum dapat. Crispus berani-beraninya. Kalau gembala yang penting perpuluhan. Nah, itu masalahnya. Oke, ya teman-teman, thank you teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau dengar dulu ya gimana Kak Tenti, boleh promosi dulu TS berikutnya biar teman-teman memastikan hadir. Hai teman-teman semuanya, se-Indonesia Raya Merdeka. Hai. Wah, senang banget. Hai Kak Rudi. Senang banget malam ini kita bisa kumpul sama-sama. Momennya asik banget main games. Thank you ya Bang Nathan dan tim yang sudah arrange dengan sangat-sangat oke. Saya karena dikasih kesempatan, saya mau promote program kita bulan depan. Itu start November, teman-teman. Kita planning 1 bulan 1 kali untuk sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Dan berharap teman-teman bisa hadir di event ini, namanya Talk Series. RPPI Talk Series. Nah, jadi teman-teman di event ini kita nanti akan ketemu seluruh Indonesia, anak GPI garis keras, yang garis gak keras juga nggak apa-apa. Kita akan diberkati dengan acara yang ada. Terus nanti kita pastiin orang-orang yang berbicara adalah kakak-kakak atau saudara-saudara kita yang sudah melangkah di depan, yang punya pengalaman, yang bisa share hidupnya sama kita semuanya supaya kita bisa belajar kerinduan kita lewat event ini. Kita bisa terus terkoneksi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan berdoa, berharap lewat kesatuan hati kita ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan untuk komunitas kita, remaja, pemuda, penyebaran Injil. Itu aja teman-teman. Mohon kesediaan teman-teman untuk ikut menyebarkan pengumuman yang disampaikan di grup RPPI maupun grup Komar ya. Nanti tolong dibagiin di grupnya, grup youth-nya, di Gerlok masing-masing, atau di sosial medianya, biar semakin banyak yang ikut. Itu aja. Thank you, Bang Nathan. Oke, thank you. Nanti ya, jadi pastiin teman-teman pantengin terus ya grup kita. Teman-teman ada di KAR atau ada di RPP nasional atau nunggu dari lokal tiap-tiap RPP. Jadi besok-besok kalau ada pengumuman dari acara nasional, bolehkah teman-teman juga membagikannya ke grup youth masing-masing ya. Jadi biar kita bisa lebih ramai lagi, bisa lebih meriah lagi ya, bersama-sama bertumbuh ya. Terus saat-saat ini juga teman-teman kalau yang sedang posting ya, yang tadi misalnya ada screenshot, ada foto, bolehkah kalau tag di IG boleh tag juga, dan jangan lupa follow @rppi.nasional
Ya, mungkin itu saja teman-teman hari ini. Saya ngucapin terima kasih buat Kak Rudi, buat Ko Yoel. Kok saya panggil Ko ya dia? Buat Gabriel ya, yang udah memberikan kami tugas ya. Nah, jadi kalau kedepannya jangan lupa ya, jangan ragu-ragu ya menyampaikan aspirasi rakyat kepada mereka ya. Boleh langsung, boleh titip. Kalau masih ragu, boleh titip sama teman yang menurut kalian bisa dititipin, boleh ke saya juga ya. Kemudian maaf kalau ada tadi kata-kata atau reaksi saya yang kurang berkenan dalam kegiatan sepanjang malam hari ini ya, saya mohon maaf ya. Kalau nggak dimaafin ya kalian yang berdosa, jadi saya tidak terlalu peduli. Oke teman-teman, itu saja, terima kasih buat malam hari ini. Mungkin masih adakah teman-teman yang mau bertanya atau membicarakan sesuatu? Saya masih kasih kesempatan. Belum ada. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan akhiri ya. Kita akan tutup dalam doa. Dengan kasih Kristus, Kak Rudi akan menutup kita di dalam doa. Habis doa kita akan foto bersama ya teman-teman. Jadi pastiin jangan langsung leave ya. Oke, itu. Silakan Kak Rudi. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, kasih setiamu sepanjang hari ini, dan kami boleh saat ini bertemu, bersekutu bersama di aplikasi Zoom ini Tuhan. Dalam perjumpaan pada malam hari ini, banyak hal yang boleh kami dapatkan, sesuatu hal yang baru, meskipun dalam hal-hal yang banyak mungkin orang memperkatakan itu hal ini sesuatu hal yang nggak mungkin, tapi kami lebih saat ini mendapatkan hal yang baru, bagaimana kami bisa menerobos dengan keberadaan yang kami alami saat ini. Kami dengan melakukan game-game ini dan banyak hal yang kami dapatkan, kami boleh saling berbagi, kami boleh bersama-sama mengerti Tuhan dalam segala keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat hikmat-Mu, buat kreativitas-Mu yang boleh memberkati kami pada malam hari ini. Dan selanjutnya ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu berkembang kembali ya Tuhan Yesus dalam pemikiran-pemikiran, dalam ide-ide dan gagasan, biarlah Tuhan selalu sertai dalam setiap kehidupan kami, remaja pemuda penyebaran Injil di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur, Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengan setia Tuhan Yesus akan menyebut dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kita akan ambil foto. Ini pas banget ya, satu layar doang, tinggal 25 orang. Bolehkah teman-teman semuanya nyalakan videonya? Sama-sama kita akan berfoto bersama. Oke, dalam hitungan ke-99, 101, 199. Oke, sekali lagi ya, bentar saya share dulu deh. Salah. Halo? 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 Oke, foto yang kedua sekali lagi teman-teman. Satu, yang belum nyalain kameranya boleh nyalain ya. 1, 2, 3. Oke, ya thank you teman-teman. Nggak perlu buru-buru live, boleh ngobrol dulu di sini. Hai Silakan, Kak boleh Joy. saling sapa. Thank you. Thank you semua, luar biasa, gamesnya keren. Konatan thank you banget. Daniel, Kak Lukas, Pos Lampung. Terima kasih semuanya. Sorry gabungnya telat. Terima kasih Kak Lukas. Sama-sama. Hai Krispus. Brother Joe, Bali aman ya gempa kemarin? Halo Kak Ten. Kak Yoel, dapat salam dari Kak Stanley Sarowinsong. Oh siap. JDN ya? Aku salah klik.
Aku salah klik. Kenapa? Aku salah klik. Aku pengen ngomong ke sini, klik yang di laptop, dia langsung bilang, tuh TNT ketahuan 2 salah buat Yoel katanya. Oh iya. Kapan-kapan boleh lah. Maunya Pak Daniel nih. Kerjasama. Daniel Chandra Nenggolan. Apa kabar? Selamat Hai, Daniel Ronald. buat Ih, ada peresmian orang baru gerejanya yang baru. Mantap Tuhan ya. berkati. Ya. Hai Chelsea, Tadi Mama ya. ada Hasinaga, Anggi, Sinyalnya susah ya. Suset selamat, Ges and Bella. Ih, seneng banget loh aku kalian menang trio. Halo Brother Ronald. Beli Ronald. Kak Yoel. Halo Ronald. Hai Bos Ronald. Baik. Oh, Mau ini diajak jam session tuh sama Rafael tuh. Wes keren. Ini rekannya sugar kustik ya. Ronald main apa, Nel? Saya majornya sih bass, cuman kalau di kerjaan disuruh keyboard. Saya paling jago main keyboard. Mantap. Nggak pernah diajak sama Ronald. Keyboard PC. Buat komputer. Kalau itu memang jagonya Nathan itu main keyboard komputer. Nah, aku diajak lah. Suset, I miss you. Pertanyaan Kak Pendi mah. Isu tuh Kak Pendi. Tadi bercanda doang ya hadiahnya. Halo Ko Yakob, thank you join Ko. Halo. Halo Ko. Halo Ko Yakob. Hai adiknya Suset. Halo adiknya Suset. Calon anggota KAR berikutnya Komar. Yakin namanya Komar nih. Komar, ya. Teman-teman kasih ide dong. Kemarin Komar banget nih nama kita nih. Sedih aku tuh. Soalnya kemarin ini Ide yang mana mau dipikir? Di WA-nya namanya Komar juga. Aku bingung makanya ini Komar. Kalau nggak ada logonya GPI, waduh. Kan kita kasih logo GPI. Makanya itu ada Komar lagi. Saya pikir komunitas track Madiun itu namanya Komar juga. Kalau nggak ya udah balik ke car flag lagi. Nggak Komar aja nggak apa-apa. Pamit ya. By the way bajunya saya jual baju Kayuel bagus banget. Ya saya jual nih 400.000. Endorse. Keren banget. Aduh harusnya nanti aku pakai itu ya. Pakai yang itu. Anak kembar nih. Pamit dulu ya guys. Bukan itu. Oke, thank you. Thank you Suset. Kak Suset, kirim segera Kak Suset, alamat Kak Suset. Thank you Ko Yakob. Thank you Brother, sister, saya izin pamit juga. Tuhan berkati ya. Thank you Konata sudah jadi luar biasa. Grace semua, thank you. Daniel, Ronald, God bless. Pos Lampung. Pus, aku kirim size juga nggak Pus? Ah itu boleh. Tergantung iman sih. Bang Pus, gua juga Bang Pus 39. Biar sekalian nih. Bang Pus, gua 39 warna putih. Yunesa. Biar ongkirnya langsung. Kalau mau kirim sepatu ukurannya sama seperti papamu sudah. Soalnya waktu itu Kak Rudi pinjam sepatunya papa. Bukan rahasia. Pelantikan kok pentahbisan dia. Kayak gini. Pentahbisan sepatunya sobek Kak. Kan udah dipesan, lepaskan kasutmu. Itu. Aku salahnya ngomong sama kamu, jangan biasa pakai KW. Nah, sekarang aku main ori Kak Rud. Oh sorry saya.